Shalom sahabat BBC. Wow, setelah kita seru banget membahas tentang Allah Tritunggal dan kita akan masuk, ini satu kalimat awal dari pengakuan iman rasuli aja belum selesai nih. Jadi setelah kita bahas Allah Tritunggal yang seru sampai kepalanya berasap kemarin itu Pak Ezra, kita mau masuk ke topik apa lagi setelah itu? Dari kalimat selanjutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kita akan mulai bahas tentang Bapa yang Maha Kuasa, pasti lebih ringan dari Allah Tritunggal. Bapa yang Maha Kuasa, dan pembahasan tentang Bapa yang Maha Kuasa ini akan kita bahas pada tanggal 22 November 2025 jam 4 sampai jam 6 sore, masih sama di GKSI Bethlehem St. Moritz Office Tower lantai 18. Nah sahabat BBC, karena kita mau masuk ke bulan Desember yang bulan Natalan, jadi kita akan geber terus nih Pak Ezra. Mumpung kita masih ada di bulan November, akan berurutan BBC kembali tanggal 22, kemudian tanggal 29 gitu Pak Ezra. Siap untuk digaspol Pak Ezra? Gas. Nah, sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli ini, tolong di-spill Pak. Kenapa kita perlu mengerti tentang pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli disebut rasuli itu karena ajarannya sama dengan ajaran para rasul. Jadi dengan kita memahami pengakuan iman rasuli, kita sebenarnya mau mengatur supaya kita orang Kristen dan gereja itu berjalan dalam rel ajaran yang sesuai yang diwariskan para rasul. Itu disebut rasuli. Ya. Kenapa harus sepenting itu pengakuan iman rasuli? Karena dunia sekarang ini penuh dengan berbagai macam ajaran yang menyesatkan dalam konteks hari-hari ini. Ya, nah karena itu maka kita perlu rambu-rambunya. Dengan adanya pengakuan iman rasuli, kita bisa lihat, oh kalau ada tahu-tahu beredar di medsos atau di mana-mana suatu ajaran yang lain kok tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli ya, maka kita harus sadar, ini aneh nih, bukan dari rasul-rasul, bukan warisan dari rasul-rasul. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pengakuan iman rasul itu untuk membentengi kita dari segala macam ajaran yang salah atau yang menyesatkan. Karena sesungguhnya itulah yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja kita sebetulnya Pak ya. Wow, tahan dulu Pak Ezra, karena sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli. Jadi buat sahabat BBC dan teman-teman yang rindu, haus untuk belajar, hanya buat Anda yang masih merasa perlu belajar Alkitab. Buat yang sudah jago, buat sudah ahli Taurat, skip saja, nggak perlu. Tapi buat kita yang merasa bahwa kita butuh pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, yuk gabung bersama Bethlehem Bible Class di GKSI Bethlehem St. Moritz. Sampai ketemu tanggal 22 November di GKSI Bethlehem St. Moritz. Acaranya free. Penting banget, nggak bayar, free, dapat ilmu, dapat pembelajaran yang banyak, dapat snack pula gitu ya. Nikmat apa yang kau dustakan. So, sampai ketemu dengan saya Yosua Yan dan Pendeta Asis Rasoru. Sampai ketemu di BBC. God bless you. Apa tantangan terbesar umat Kristen masa kini dalam hal benar-benar percaya kepada Allah? Dan bagaimana kita bisa mengatasinya bersama-sama sebagai gereja? Silakan. Tantangan terbesar umat Kristen masa kini untuk kita benar-benar percaya kepada Allah. Ini terlalu luas. Dan bagaimana cara mengatasinya? Karena mungkin kurang tajam ini ya, kurang spesifik ya. Tapi mungkin tips and trick. Ya, apa yang menjadi tantangan dari kita percaya ya? Saya kira mungkin rasionalisme kita ya, dan juga perkembangan teknologi AI dan lain segala macam, seolah-olah manusia sudah bikin segala sesuatu ya, dan dimudahkan segala sesuatu, lalu akhirnya kita mulai melihat segala sesuatu dengan pisau rasio, lalu kita mulai memikirkan Alkitab ada yang kok kayaknya nggak bisa dipercaya ya, ini masuk akal ya, ini tidak masuk di akal ya. Nah, banyak orang begitu. Sebenarnya ya, kita melihat, ini tidak masuk di akal, termasuk yang Tritunggal itu. Ini tidak masuk di akal. Bagaimana Allah itu Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, tapi bukan tiga Allah di satu Allah. Kok tidak masuk di akal? Nah, John Locke, filsuf dari Inggris itu mengatakan bahwa pengetahuan itu ada tiga macam. Pertama disebut rasional, masuk akal. Kedua, kontra rasional, bertentangan dengan akal. Yang ketiga, supra rasional, di atas akal. Supra itu di atas, supra itu sama dengan super.
Banyak men, tapi ada men lebih di atas men yang lain, namanya Superman. Banyak mie, tapi ada mie yang lebih enak dari mie yang lain. Super mie. Super mie. Banyak Honda, ada Honda yang paling atas. Honda Supra. Ya, Supra, super itu di atas. Rasional masuk akal. Kontra rasional tidak masuk bertentangan dengan akal. Supra rasional di atas akal. Makan 2 piring dan kenyang, rasional. Makan 11 piring tidak kenyang, kontra rasional. Tapi puasa 40 hari kok tidak jadi almarhum, itu suprarasional. Nah, masalahnya tantangan rasionalisme sekarang kita akhirnya melihat bahwa misalnya liberalisme itu akhirnya membuang semua kisah supranatural dari Alkitab, berusaha dijelaskan secara rasional. Misalnya 5 roti dan 2 ikan itu bisa cukup 5.000 orang, itu bagaimana? Para teolog liberal itu boleh berusaha untuk menjelaskan sebenarnya bukan mujizatnya roti dan ikan jadi banyak. Tidak. Waktu itu masing-masing datang sudah bawa bekal. Tapi masing-masing kan pelit. Begitu si anak kecil kasih punya dia, Yesus berkati, masing-masing taruh akhirnya cukup. Berusaha menjelaskannya. Tapi itu kan sifatnya kan supranatural. Kita percaya menerima ada yang supranatural. Mujizat itu supranatural. Kalau kita percaya supranatural, suprarasional. Kalau memang ada Allah yang berada di atas segala sesuatu, mengapa supranatural itu menjadi tidak masuk di akal? Misalnya ketika orang liberal bilang, Yesus bilang Barclay saja, bagaimana ada perempuan seperti Bunda Maria bisa hamil tanpa ada hubungan dengan seorang laki-laki? Lalu Barclay mengatakan dia abu-abu, dan dia bilang ya sebenarnya dari tradisi Yahudi dikandung dari Roh Kudus itu bukan hanya Yesus. Semua orang tua Yahudi percaya bahwa anak mereka biarpun hasil hubungan seks tetap dianggap sebagai dikandung dari Roh Kudus. Jadi sebenarnya Yesus lahir dari perawan itu terserah kita saja. Gereja tidak memaksa mau percaya atau tidak. Mau percaya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Itu kata Barclay. Tapi masalahnya Alkitab bicara tentang kelahiran dari seorang anak darah. Apakah itu sesuatu yang tidak masuk akal? Tidak juga. Kenapa? Karena Allah pernah menghadirkan manusia ke dalam dunia ini dengan 4 cara. Pertama, Allah tidak pakai laki dan tidak pakai perempuan. Waktu dia cipta Adam. Waktu dia hadirkan Adam di dunia, dia tidak pakai laki, tidak pakai perempuan, pakai debu tanah. Kedua, dia menghadirkan manusia di dunia ini tidak pakai perempuan, tidak pakai perempuan, hanya pakai laki. Waktu dia cipta Hawa, nggak ada perempuan waktu itu, hanya ambil rusuknya laki. Jadi, yang ketiga dia pakai laki dan perempuan. Waktu dia menghadirkan kita semua kan, kita semua kan hasil laki dan perempuan, papa mama kita kawin. Maka tanpa laki tanpa perempuan sudah, pakai laki tidak pakai perempuan sudah, pakai laki dan perempuan sudah, masih kurang satu. Pakai perempuan, nggak pakai laki. Apa? Waktu dia hadirkan manusia Yesus Kristus ke dalam dunia. Pertanyaan, nggak masuk akal kah? Masuk akal. Masuk akal tuh. Jadi ya, Yunus dalam perut ikan. Ya, kenapa nggak mati? Ini nggak masuk akal. Kalau Yunus, masalahnya ikan apa dulu? Ya, kalau guru sekolah minggu menceritakan ada ikan paus, ya toh? Ikan paus, padahal Alkitab kan tidak bilang ikan paus, hanya ikan besar saja, ya ikan besar saja. Dan itu juga tidak mungkin ikan paus, karena di wilayah Laut Tengah itu bukan komunitas paus. Dan paus itu badannya besar, tenggorokannya kecil, nggak bisa telan. Kecuali satu jenis paus yang namanya paus sperm, itu memang bisa. Kalau itu paus, maka itu bisa dijelaskan. Karena paus itu kan bernapasnya pakai paru-paru. Dia naik di atas dulu, baru dia ini. Kenapa bisa hidup? Mungkin Yunus hidup dengan oksigen yang diambil paus. Tapi kesulitan paus, karena itu komunitas, bukan komunitas paus. Di Laut Tengah itu komunitasnya hiu. Hiu putih itu mampu menelan sapi yang besar. Itu masuk. Ya. Tapi kenapa bisa hidup di dalam? Lagi-lagi ini kan supernatural. Masalahnya kalau anak di rahimmu saja bisa hidup 9 bulan, dia bisa hidup. Kenapa tidak bisa hidup di sana? Ini kan semua kan paham anti mujizat saja.
Nah, maka kita bisa melihat bahwa memang tantangan bagi kepercayaan sekarang ini adalah bahwa seringkali kita tidak anti supernatural. Kedua, pengaruh postmodernisme. Postmodernisme itu adalah suatu prinsip filsafat yang mengatakan bahwa yang namanya kebenaran mutlak itu tidak pernah ada. Kebenaran itu relatif, tergantung tempat, tergantung waktu, tergantung zaman, dan lain sebagainya, seperti kita sudah bahas kemarin ya. Pakai kaos dengan celana pendek, apakah benar atau tidak, atau baik atau tidak? Tergantung di mana. Kalau di pantai benar, dari Pasi dan Sinode kita pakai celana pendek, dan ini kan menjadi tidak benar, ya kan? Kalau begitu tergantung di mana. Ya, tapi tantangan kita relativisme seperti itu. Makanya ketika kita bilang Yesus satu-satunya jalan kebenaran, ditentang. Itu sama dengan tidak toleransi. Yesus memang satu-satunya jalan, tapi khusus bagi orang Kristen saja, bagi agama lain tidak. Tapi Kisah 4 ayat 12 bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Artinya Yesus sebagai satu-satunya jalan itu bukan hanya untuk orang Kristen, berlaku universal. Maka kita harus menjawab secara rasional. Jikalau kamu berkata bahwa kebenaran yang mutlak itu tidak ada, maka apakah pernyataan bahwa kebenaran yang mutlak tidak ada itu mutlak atau tidak? Kalau kamu berkata yang benar-benar itu tidak ada, pertanyaan saya, apakah yang benar-benar tidak ada itu benar atau tidak? Itu secara filosofis menjadi gagal. Orang kalau tidak percaya ada kebenaran yang universal dan mutlak, dia nggak bisa hidup. Seperti saya contohkan, kalau saya jual satu barang, ya, ini berapa? 100, ini 70.000, Bapak datang kasih uang 70.000, kasih uang 100.000, ini berapa? 70.000, Bapak kasih 100.000. Saya kembalikan Bapak berapa? Mestinya 70, tapi saya kembalikan 50 aja. Bapak marah, kan 100.000, harga 70 kembalikan ini. Kenapa saya harus kembalikan 70? Saya kembalikan 50. Ya kan 100 kurang 70? 30. Itu kan menurut Bapak. Bagi saya 100 kurang 70, 50. Mau apa? Ya, itu kan terserah Bapak. Bapak paham gitu. Maka kita tidak bisa hidup di dunia. Harus ada kebenaran yang mutlak yang menjadi standar hidup. Yang mengatur semua. Nah, maka tantangan relativisme sekarang membuat orang merelatifkan iman kita. Nah, tapi kita percaya Alkitab ya dan amin, dulu sekarang tidak berubah. Karena itu Yesus berkata, akulah kebenaran. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini.
masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Suru yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah bel asrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara-saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.